Tuan. Anda harus bertahan. Apa yang masih kau lakukan di sana? Pergi cari dokter. Aku ingat Lin Dongxie bersemedi untuk berlatih untuk pertarungan arena. Dia terluka parah karena ketidaksabarannya dan penyimpangan Qi. Tapi sekarang roh primordialnya utuh dan meridiannya baik-baik saja. Sama sekali tidak terlihat seperti penyimpangan Qi. Paman Lin bangun dan bermainlah dengan Xiao Fan. Lin Fan, jangan ganggu istirahat Tuan tua. Dia bangun. Kau orang jahat. Siapa-siapa yang melakukan ini? Itu semua karena si bodoh Lin Fan. Dragon Suwin Final. Lama tak jumpa. Nyonya Lin, lama tak jumpa. Kau terlihat semakin muda. Terima kasih, kau juga semakin cantik. Silakan buat dirimu senyaman mungkin. Ibu, dalam 1 jam lagi, pertarungan arena akan dimulai. Pertarungan hidup dan mati Yunsu dan keluarga Lin. Kenapa kau sama sekali tak peduli? Bukankah sudah kubilang? Lin Fan sangat mirip dengan Long Shuai. Gunakan dia untuk menggantikan Long Shuai. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kakak. Long Shuai memegang pedang raungan naga saat itu. Dia menyerbu masuk dan keluar Wokol 7 kali, membunuh 100.000 musuh. Wokol ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Mereka ketakutan. Mereka pasti tidak akan berani datang malam ini. Meskipun begitu, tapi Lin Fan. Kakak kau merawat si bodoh itu selama 2 tahun. Sudah sepantasnya dia membalas budi kita. Jiu, biarkan saja si dungu itu. Pangeran muda juga akan hadir malam ini. Kau harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan pangeran muda. Maka keluarga Lin kita akan diberkati. Benar. Dia terlihat persis seperti Long Shuai. Kudengar dia dungu. Ikinya bahkan tak setinggi anak berusia 3 tahun. Bukankah itu berarti dia masih harus memakai popok? Lezat. Si dungu itu menggangguku tadi. Kau harus membalaskanku. Kalian mau coba sedikit? Lin Fan. Enak? Enak. Ayo main game. Baiklah. Kau hanya perlu turun dan menjilat sepatuku sampai bersih. Dan aku akan menghadiahimu dengan paha ayam besar. Jilat sepatu. Ya, seperti ini. Baik. Kalau begitu akan kujilatkan sepuasmu. Dia benar-benar menjilati mereka. Menjijikkan sekali. Asyik-asyik. Bau apa itu menjijikkan? Kau cari mati. Apa itu kematian? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lin King, apa yang akan kau lakukan? Si bodoh ini mempermalukanku di depan umum. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Si tolol ini meneriakiku di ruang ganti tadi. Aku akan mematahkan lengannya. Yang tak mengerti bahasa manusia layak didisiplinkan. Benar, kalau tidak mereka tak akan kapok. Kalau saja kau tak memaksa untuk menggodanya, Lin Fan tak akan dipermalukan di depan umum. Kukatakan padamu, selama aku di sini, tak seorang pun boleh mengganggunya. 2 tahun aku dihina dan ditindas. Hanya Lin Xiu yang memperlakukanku dengan tulus. Aku tidak boleh mengkhianati ketulusan ini. Tuan muda telah menyukaimu begitu lama. Kau sangat melindungi orang bodoh ini. Tuan muda akan tidak senangkan. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Aku tak ada hubungannya dengan dia. Sebentar lagi kau tidak akan. Apa katamu? Tidak ada. Aku tidak mengatakan apa-apa. Yang mulia, kehadiran Anda menghiasi kami. Sungguh membawa kehormatan bagi kediaman gubernur. Kehadiran Anda hari ini telah membuat semua orang sangat senang. Shio, lama tak jumpa. Kau semakin cantik. Aroma wangi seorang wanita cantik yang melekat. Sungguh menawan.
Ini liontin giok naga dan burung phoenix yang terbuat dari giok dingin berusia 10.000 tahun. Ini melambangkan persatuan naga dan burung phoenix yang menguntungkan. Pernikahan yang harmonis selama 100 tahun. Ini tidak mahal, hanya 30 juta. Kuharap kau menyukainya. Yang mulia ini tidak pantas. Oh, itu benar. 30 juta memang tidak terlalu pantas. Tapi jangan khawatir. Beberapa hari lagi di pesta pertunangan, aku akan memberikan 9 hadiah pertunangan. Masing-masing lebih mahal dari ini. Yang mulia, mohon ambil kembali liontin giok naga dan burung phoenix ini. Dan 9 hadiah pertunangan itu, tolong ambil kembali juga. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Apa maksudmu? Sejujurnya, hatiku sudah menjadi milik orang lain. Aku menghargai kasih sayang yang mulia yang salah tempat, tetapi si Yui tidak pantas menerimanya. Lin Jiui, apa kau gila? Kakak kau tidak punya perasaan untuk si bodoh itu kan? Aku bilang aku akan melindungi Lin Fan. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Diam. Yang mulia, tolong jangan marah. Ji Yue tak ada hubungannya dengan si dungu itu. Dia pasti akan menikah denganmu. Bagaimana kalau begini? Yang mulia, aku akan membuat si bodoh itu berlutut dan kau tahu kepadamu sebagai permintaan maaf. Bodoh kemari dan kau tahu sekarang juga. Lin Fan tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus berlutut? Karena akulah kepala keluarga Lin. Baiklah, baiklah, baiklah. Kenapa marah pada orang yang sebentar lagi akan mati? Aku suka anggur dan wanita cantik. Tapi seperti kata pepatah, kita tak bisa memaksa melang untuk manis. Jadi, di sini saat ini juga terimalah liontin giok ini dengan sukarela. Lalu hadiri pesta pertunangan dengan patuh beberapa hari lagi, dan jadilah wanitaku. 1. Kalian semua tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Aku akan mengambil apa yang kuinginkan. Liontin naga Phoenix senilai 1 kota. Pecahkan dan nyawamu tak cukup menebusnya. Kalian semua menindas kakakku. Aku tidak akan memberikannya. Aku tidak akan memberikannya. Bodoh. Kembalikan giok itu pada tuan muda. Kalau tidak kau akan menyesal. Baiklah, akan kukembalikan padamu. Rusak. Palsu-palsu. Giok dingin 10.000 tahun ini sangat keras, sebanding dengan berlian. Bagaimana bisa pecah? Mungkinkah itu palsu? Palsu apa tuan muda sendiri yang memilih liontin giok ini? Bagaimana mungkin itu palsu? Si bodoh ini pasti telah menukarnya. Cepat kembalikan liontin giok itu kepada tuan muda. Xiao Fan belum pernah melihat liontin giok naga dan Phoenix sebelumnya. Bagaimana mungkin dia memalsukannya? Kalau begitu dia pasti telah mengutak-atiknya. Kejahatan yang dibuat-buat tidak membutuhkan bukti. Lin Xiu sebagai wanitaku. Kau berani membela orang bodoh dengan Eki anak 3 tahun di depanku. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Asli atau palsu liontin giok itu sudah tidak penting lagi. Karena aku sudah berubah pikiran. Aku ingin tangan si bodoh ini. Siapa yang berani? Kau benar-benar berani. Bawahan ini adalah Lin Dongxi. Aku terlambat melindungimu. Mohon Long Shui hukum aku. Ayah, bagaimana kau bangun? Apel, kau tidak ingin aku bangun? Tentu saja tidak. Aku bilang kau tidak perlu berlutut pada orang bodoh. Beraninya kau menghina kekuatan Long Shui. Long Shui macam apa dia? Anak kurang ajar. Diam, diam. Asyik-asyik. Kenapa kau begitu marah? Kinger tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kau juga diam. Saat aku koma, kau telah membuat kediaman gubernur berantakan. Kau bahkan mengatur pertunangan tanpa seizinku. Apa kau menghormatiku sebagai kepala keluarga? Lin Dongxi gagal mengenali keperkasaan Long Shui. Aku benar-benar malu. Aku ingin mengundurkan diri dari jabatanku sebagai gubernur Yunshou. Mulai sekarang, aku ingin mengikuti Long Shui. Tanpa keluhan, tanpa lelah. Hanya untuk penebusan dosa. Ayah, apa kau gila? Anak durhaka, berlututlah. Ayah, jangan berani-berani bersikap kurang ajar lagi. Aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Kau juga berlutut. Ada apa ini? Seorang gubernur yang bermartabat mengapa begitu rendah hati? Ayahku selalu tenang. Bahkan di hadapan raja, dia tetap tenang. Namun dia menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada Long Shui. Mungkinkah?
Lindongs, aku tak pernah menyangka kau Gubernur Yunshol bisa berakting sebaik ini. Aku hampir percaya. Si bodoh ini benar-benar Long Shuai. Jadi semuanya hanya sandiwara. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin si bodoh Lin Fen menjadi Long Shuai? Apa yang kupikirkan? Tuan muda, Anda salah. Ini tak bisa melanjutkan sandiwara ini lagi. Pasti sulit bagimu. Harus berakting untuk orang bodoh. Tuan muda, jaga ucapanmu. Permisi. Aku punya ayah yang berkuasa. Aku terbiasa lolos dari apapun. Karena kau sudah bangun. Di depan semua klan Yunshol. Mari kita umumkan pertunanganku dengan Xion. Dan aku agak tidak sabar. Pernikahannya bisa menunggu. Tapi malam pertama harus malam ini juga. Aku Lin Dongze tidak mengakui pertunangan ini. Aku mohon tuan muda tarik kembali pertunangan ini. Kau tidak mengenalinya. Ini ada stempel klan Lin. Dan tanda tangan klan Lin. Buktinya tak terbantahkan. Apa kau ingin menghancurkan reputasi integritas klan Lin yang sudah berusia sahabat? Dengan stempel dan tanda tangan pernikahan ini harus terjadi. Habiskan semuanya. Lin Fan, apa yang kau lakukan? Itu adikku dan kontrak pernikahan tuan muda. Kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan apa? Jangan khawatir tuan muda. Bahkan tanpa kontrak pernikahan, pernikahan ini tetap terjadi. Tanpa kontrak pernikahan, bagaimana bisa ada pernikahan? Tapi tuan muda bilang tidak ada bukti. Yuan Ting, jangan keterlaluan. Keterlaluan, kemarin ada yang menjelek-jelekanku di belakang. Aku langsung memotong lidahnya. Kemarin aku melihat orang jelek di jalan. Aku merasa jijik. Aku membakarnya sampai tak bisa dikenali. Apa berlebihan jika hari ini aku membunuh orang bodoh? Tidak terlalu banyak, tentu saja tidak terlalu banyak. Dibunuh oleh tuan muda sendiri. Adalah keberuntungan Lin Fen. Bodoh, kemarilah. Biarkan tuan muda membunuhmu. Siapa yang ke sana? Kau mau aku pergi? Aku mengerti. Dia pergi. Kau cari mati? Lin Fen. Ayah, Jangan khawatir. Dia tidak bisa menyakiti Lin Fan. Karena kau sangat menginginkan malam pernikahanmu, aku akan memastikan kau tidak pernah menjadi pria. Dasar bodoh, kau berani melukaiku, cincang dia. Jadikan dia makanan anjing. Tunggu. Semua orang yang hadir melihatnya. Tuan muda menabraknya sendiri. Apa hubungannya dengan Lin Fan? Ya, kau pantas mendapatkannya. Tuan muda, izinkan aku memberimu nasihat. Segera pergi ke dokter. Kau mungkin masih bisa menyelamatkannya. Lindang Zeka. Kau bertekad untuk melindungi si bodoh ini. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Bagus. Mulai hari ini rumah Brilian dan keluarga Lin tak bisa didamaikan. Abadi tanpa istirahat. Dasar bodoh. Jangan kira kau akan lolos begitu saja. si bodoh sialan ini. Ini semua salahmu. Ibu ini tidak ada hubungannya dengan Lin Fen. Jiwe tuan muda benar-benar marah. Benar-benar marah. Kau harus memohon padanya. Kalau tidak, keluarga Lin akan hancur. Kakak kau wanita tercantik di Yunshol. Dan kau tetap suci selama lebih dari 20 tahun. Tuan muda tertarik padamu. Selama kau menyenangkannya malam ini, keluarga Lin kita akan selamat. Kakak jangan takut. Xiao Fan akan melindungimu selamanya. Maaf membuatmu menunggu. Tidak mungkin seseorang dari Woko benar-benar datang. Kita celaka. Pertarungan arena dijadwalkan pukul 8 jam. Kau tidak terlambat.
2 tahun setelah pertempuran perbatasan utara Long Shui masih memiliki pesonanya. Si bodoh ini tidak tahu cara bicara. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Semuanya sudah berakhir sekarang. Karena kedua belah pihak sudah di posisi, silakan naik ke panggung dan bertarung. Kenapa Woko tidak muncul di panggung? Pasti reputasi Long Shui lah yang membuat Woko takut. Mereka tidak berani naik ke panggung. Dewa Perang Woko tidak pernah takut berperang. Tapi sebelum itu, kami ingin mengembalikan sesuatu. Pedang itu dihiasi dengan pola naga, suaranya seperti naga yang berkeliaran. Ini adalah pedang pribadi Long Shui, pedang raungan naga. 2 tahun lalu Long Shui menggunakan pedang ini untuk menerobos garis pertahanan negara kami, menerjang masuk dan keluar 7 kali menimbulkan 100.000 korban, membuat tentara kami ketakutan. Dia bahkan menggantung pedang ini di atas perbatasan utara kami. Menghancurkan moral pasukan kami sepenuhnya, ini meletakkan dasar untuk kemenangan dalam perang utara. Pedang ini adalah aib negara kami pertempuran ini. Juga telah menjadi iblis di hati para prajurit kami. Jadi negara kami memohon kepada Long Shui untuk menghunus pedang ini dan melawan dewa perang kami. Kenapa si bodoh ini tidak mengambil pedangnya? Legenda mengatakan bahwa pedang raungan naga memiliki roh pedang bawah dan dapat memotong besi seperti lumpur. Tidak ada seorang pun di dunia kecuali Long Shui yang bisa menghunus pedang ini. Bahkan jika si bodoh ini mengambil pedang itu, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Diam kalian semua. Long Shui, karena Woko begitu ingin mati, kau harus mengabulkan keinginan mereka. Dan pertempuran ini juga bisa memenangkan 300 mil wilayah untuk kerajaan naga dan menjamin perdamaian selama 10 tahun. Ini sungguh hal yang hebat. Long Shui, tolong hunus pedangmu dan naik ke atas panggung. Tolong hunus pedangmu dan naik ke atas panggung. Mengapa Long Shui ragu untuk naik ke atas panggung? Apakah kau tidak berani atau tidak bisa? Apa maksudmu? Rumor mengatakan bahwa Long Shui menghilang 2 tahun lalu. Itu sebabnya kerajaan naga terus kehilangan wilayah. Garis pertahanan utara telah mundur berulang kali. Karena putus asa, kepemilikan Yunzhou akan diputuskan oleh pertempuran aren ini. Jadi Long Shui di depan kita ini adalah penipu. Omong kosong, bagaimana mungkin Long Shui palsu? Aku baru saja mendengarnya. Benar atau tidaknya rumor itu tidak penting. Tapi pertempuran hari ini menyangkut kendali atas Yunzhou. Ini tidak bisa dihindari. Long Shui silakan naik ke atas panggung. Jangan buang waktu semua orang. Ini buruk. Dewa Perang Woko sedang menaiki menara. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ini semua salah si bodoh, dia tidak bisa menakuti Woko. Bagaimana mungkin si bodoh ini bisa menandingi Dewa Perang Woko? Cing, pertempuran ini pasti kalah. Jika Yunzhou jatuh ke tangan Woko, kita semua akan menjadi tawanan. Tuan muda, selamatkan kami. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Tuan muda, selama Anda membawa kami pergi dari Yunzhou, saya pasti akan menikahkan Ji Yui dengan Anda. Bahkan jika itu berarti menjadi pelayan, saya akan membiarkannya melayani Anda dengan baik. Ibu, apa yang kau bicarakan? Keluarga Lin bukan apa-apa. Cepat kemari dan mohon pada tuan muda untuk menikahimu karena belas kasihan. Kalian berdua sungguh memalukan. Bagaimana mungkin keluarga Lin merendahkan diri seperti ini? Putriku Putri Lin Dongzi tidak akan pernah merendahkan diri untuk memohon pada orang lain. Yunzhou akan segera jatuh. Kau ini gubernur Yunzhou macam apa? Kau, ayah, berhentilah keras kepala. Jika ayah membuat tuan muda marah lagi, kita semua akan mati. Aku ini putramu sendiri. Aku suka mendengarnya. Menggonggong seperti anjing. Gugup. Saat Yunzhou jatuh, ikuti aku. Terima kasih tuan muda. Cantik sekali. Sayang sekali menjadikannya pelayan. Akhir-akhir ini agak dingin.
Hangatkan tempat tidurku. Merupakan suatu kehormatan bahwa tuan muda menyukainya. Aku akan memastikan Jiun menghangatkan tempat tidurmu dengan baik. Adikku bisa menghangatkan ranjang tuan muda. Adalah berkah yang telah ia pupuh selama 3 kehidupan. Jangan bermimpi lagi. Bahkan jika Yonshu jatuh dan keluarga Lin runtuh, aku tidak akan pernah merendahkan diriku. Baiklah, sungguh penuh kepribadian. Lebih menarik menaklukkan orang seperti itu. Kalian semua orang jahat. Jangan menindas kakakku. Bodoh, apa kau mencari kematian? Apa hebatnya menghunus pedang? Tidak ada yang istimewa. Aku punya banyak pedang di rumah. Siapa takut siapa? Si bodoh ini tidak berpikir. Pedang raungan naga adalah mainan kan? Menilai dari kata-katanya, dia benar-benar berpikir begitu. Aku dengar seseorang menjilat kaki kirimu tadi. Jika kau bisa mencabut pedang raungan naga, aku akan di depan semua orang, berlutut dan menjilat kaki kananmu. Bagus. Aku suka saat orang menjilat kakiku. Apa kau benar-benar akan menjilat kakiku? Omong kosong. Dengan status tuan muda, kata-katanya adalah janjinya. Itu tidak bisa ditarik kembali. Apakah aku akan berbohong pada orang bodoh sepertimu? Tapi jika kau tidak bisa mencabutnya, aku akan memotongmu di tempat. Baiklah. Jadi begitu. Xiao Fan. Sahabat lama, kau sudah menunggu cukup lama. Menghunuskannya. Menariknya keluar, Yai. Bagaimana mungkin? Kau harus menjilat sepatuku sekarang. Mustahil, pedang ini pasti sudah diatur. Bagaimana dia bisa mencabutnya? Tuan muda, jilatlah. Diam, aku putra Raja Biliang yang terhormat. Statusku begitu mulia. Bagaimana mungkin aku menjilat kakimu? Kau pikir aku sebodoh dirimu? Apa kau yakin? Tuan muda ini. Menjilat kaki sangat menyenangkan. Lin Fan, apa kau mencari mati? Lindong, seberaninya kau menghalangiku. Tuan muda ini Yunxiao. Bukan wilayah Raja Bilian. Aku adalah Gubernur Yunxiao yang bermartabat. Mengapa aku tidak berani? Lindong, si tua itu ternyata telah memulihkan kekuatannya. Lupakan saja, naga perkasa tak akan menekan ular lokan. Tak perlu berbenturan dengannya saat ini. Kau benar-benar jahat. Kau baru saja mencabut pedang raungan naga. Silakan naik ke panggung dan bertarung. Benar. Aku lupa menyebutkan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Hanya pemenang yang akan keluar dari arena hidup-hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ini berarti jika si bodoh Lin Fan kalah, dia akan mati di arena? Bukankah itu lebih baik? Si bodoh itu telah berulang kali menyinggung tuan muda. Mati di arena. Amarah tuan muda akan mereda, dan dia tidak akan melampiaskannya pada keluarga Lin kita kan? Kenapa kau melihatku? Aku tidak salah. Menyinggung tuan muda sama saja dengan hukuman mati. Seorang pejuang sejati tidak pernah takut mati. Long Shuai, silakan naik ke panggung. Baiklah. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Apakah dia pikir pertarungan sampai mati adalah permainan? Terkadang aku benar-benar iri pada si bodoh ini. Xiao Fan, pertarungan arena ini. Jangan kita lawan, ayo pulang, baiklah. Kakak, jangan konyol. Jika dia tidak maju, apa yang akan terjadi pada Yunxiao? Apa yang akan terjadi pada keluarga Lin kita? Aku tak bisa hanya melihatnya mati. Lagi pula bahkan jika dia naik, itu tak akan mengubah apapun. Kakak, jangan sedih. Kau tidak akan cantik jika sedih. Lin Xiu, apa kau bertekad untuk melindungi orang bodoh ini? Jika dia tidak mau naik, kau yang naik. Baiklah, aku akan pergi. Enyahlah. Kakak, apa kau baik-baik saja?
Kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bocah tengik. Berani menantangku. Ini tatapan ini mengerikan. Begitu familiar. Dia Long Shuai. Tidak. Orang bodoh seperti ini. Tidak mungkin. Long Shuai yang menakutkan. Aku pasti salah lihat. Ku bilang apa kau sudah selesai bermain-main? Tidak. Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Berhentilah berlama-lama. Jika begini terus, lebih baik kau menyerah saja. Tuan muda Anda adalah anggota keluarga kerajaan. Bagaimana Anda bisa meningkatkan moral Wokol? Aku hanya menyatakan fakta. Ayah tuan muda benar. Kita tidak bisa menang. Lebih baik kita menyerah saja. Ini menyelamatkan kita dari meningkatkan moral Wokol. Diam. Kau lelukon. Siapa bilang kami menyerah? Kakak, lihat bagaimana aku membalas dendam untukmu. Begitu orang bodoh ini mati, Yunshult akan berpindah tangan ke Wokol. Saat itu aku harap Wokol akan menepati janjinya. Jangan khawatir tuan muda. Wokol pasti akan membantu Raja Billy yang mencapai hal-hal besar. Mencapai hal-hal besar, hanyalah satu bagian kedua adalah... Tuan muda, kau jahat sekali. Orang bodoh ini bahkan bisa bergaya. Lumayan. Dia tidak menonton kartun dengan sia-sia. Sayang sekali dia takkan bisa menontonnya lagi. Cepat lakukan. Turun. Dewa Perang Wokol tidak lebih dari ini. Luar biasa, si bodoh itu menang. Kenapa kau mencubitku? Sakit ini bukan mimpi. Baguslah, Xiaofan. Syukurlah kau baik-baik saja. Sudah kubilang aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Pertarungan itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Pedang raungan naga milik Long Shuai memiliki roh pedang. Pasti roh pedanglah yang mengendalikan pedang raungan naga. Begitulah caranya membunuh Dewa Perang Wokol. Apa hubungannya denganmu? Oh, pantas saja orang bodoh ini bisa menang. Tapi aku Long Shuai. Aku menggunakan pedangku. Aku membunuh Dewa Perang Wokol. Ada masalah? Bagaimana mungkin Dewa Perang Wokol bisa menandingi Long Shuai? Terbunuh seketika oleh panah itu wajar. Lagi pula Long Shuai tidak menggunakan pedang raungan naga. Apa dia harus menggunakan pedang pendek Wokol yang murahan? Jika dia benar-benar Long Shuai tak apa. Tapi dia palsu. Bahkan jika dia mengalahkan Dewa Perang Wokol. Pertarungan arena ini tidak dihitung. Yuanting, omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa ini? Lindongse, apa kau tidak tahu di dalam hatimu? Kau. Tuan muda, benarkah itu? Tentu saja orang bodoh ini bernama Lin Fan. Dia pelayan keluarga Lin. IQ-nya kurang dari anak berusia 3 tahun. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia menjadi Dewa Perang? Semua yang ada di sini hari ini palsu. Semuanya hanya sandiwara. Tujuannya adalah membuat kalian Wokol mundur tanpa perlawanan untuk menyerahkan kendali Yunshult. Lin Qing, kau adalah tuan muda keluarga Lin. Apa kata-kataku tadi salah? Tidak. Bagaimana denganmu? Aku mengerti. Untungnya tuan muda berbicara dengan benar. Kalau tidak, aku akan tertipu oleh mereka. Karena Long Shuai tidak menghadiri pertempuran arena. Aku menyatakan bahwa Wokol telah memenangkan pertempuran arena ini. Yunju akan menjadi milik negara kita. Itu omong kosong. Aku Lin Dongzi, bisa bersumpah atas jabatanku sebagai gubernur Yunshult. Lin Fan adalah Long Shuai sejati negara ini. Xiaofan, ini
Apa ini benar? Tentu saja. Aku Long Shui pembasmi kejahatan. Membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira si bodoh ini adalah Long Shui. Menggelikan. Kau hanyalah Gubernur Yunshol. Aku bersumpah atas nama Raja Rumah Beilian. Dia benar-benar penipu. Tuan muda bersikeras Lin Fan menyamar sebagai Long Shui. Tapi apa ada buktinya? Aku menghabiskan separuh hidupku di medan perang dan bertugas di bawah Long Shui. Bagaimana rupanya? Aku lebih tahu dari siapapun. Memang wajah ini. Selain itu, pedang raungan naga adalah pedang pribadi Long Shui. Hanya Long Shui yang bisa mengendalikannya. Hanya Long Shui yang bisa mencabutnya. Semua orang tahu ini. Tak terbantahkan. 2 poin ini membuktikan. Dia adalah Long Shui. Lalu bagaimana denganmu? Aku Long Shui. Siapa yang berani menyinggungku? Hori. Orang jahat sudah mati. Tinggal kau saja. Long Shui, ampuni aku. Jika kau ingin ampun, maka cepat umumkan hasil pertarungan arena. Negara kita kalah dalam pertempuran hari ini. Kepemilikan Yunzhou adalah milik Kerajaan Naga. Negara kita tidak punya hak untuk ikut campur. Dan juga negara kita bersedia memundurkan perbatasan utara sejauh 300 mil. Mulai sekarang kami tidak akan menyerang selama 10 tahun. Tunggu. Apa perintahmu, Long Shui? Jika kau berani menghunus pedangmu lagi, Woko akan binasa. Jangan sombong. Kita lihat saja nanti. Tuan muda tunggu. Pertarungan arena hari ini menyangkut hidup dan mati Yunshol. Bukan hanya tidak membantu Tuan muda, tapi kau berulang kali membela Woko. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku hanya bersikap adil. Jika aku melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Raja, aku ingin tahu apakah dia akan mempercayaimu, Tuan muda. Hanya Gubernur Yunshou kecil sepertimu berani mengendalikanku. Akan kuberitahu kau, ayahku ada di Yunshol. Kau bisa mengadu pada Raja. Tanggung akibatnya. Apa kau mengancamku? Iya, kenapa? Tuan muda, ini semua salah paham. Bagaimana mungkin kami melaporkan Anda? Untuk pertarungan arena hari ini, semua penghargaan atas kemenangan diberikan kepada Tuan muda. Bahkan jika dilaporkan kepada Raja, itu tetap melaporkan prestasi besar Tuan muda. Lin Dongxi, kenapa kau tidak kencing dan berkaca? Cuma kau. Apa hakmu untuk mengendalikanku? Bodoh. Kau berani memukulku. Bukankah kau ingin pelajaran aku membantumu? Ayahku adalah Raja Biliang, saudara raja. Kau masih berani memukulku. Persetan dengan Raja Biliangmu. Aku Long Shui lebih tinggi dari Raja Biliang. Tangkap dia. Hentikan. Long Shui sedang mendisiplinkan Tuan Bude atas nama Raja Biliang. Beraninya kau ikut campur. Penipu, aku akan mengingatmu. Kau masih ingin lagi? Baguslah. Ayah, apakah ini akan menimbulkan masalah? Jangan khawatir, Long Shui tahu batasannya. Ini agak berlebihan, bukan? Apa yang masih kalian lakukan di sini? Bawa Tuan muda ke rumah sakit. Hai, kau masih berani melotot padaku? Oh tidak. Pergi cepat. Xiaofan, apa kau senang bersama kakakmu? Ya, Lalu,
Apa kau ingin tinggal bersama kakakmu selamanya? Haruskah aku memberitahunya? Aku sama sekali tidak boleh mengecewakannya. Karena pertarungan arena, aku harus terus berpura-pura bodoh dan menyembunyikan identitasku. Sekarang saatnya untuk jujur. UR sebenarnya aku. Yua. Akhirnya kau datang, semua orang sudah menunggumu. Shenzin. Semuanya. Wanita tercantik nomor 1 di Yunjuku. Kau belum lupakan? Hari ini adalah ulang tahun Guru Chu yang ke-60. Akhir-akhir ini, banyak sekali yang terjadi, aku sampai lupa. Maafkan aku. Kau menemukan tempat yang tepat meskipun kau lupa, aku tidak percaya padamu. Kau pelayan Yuyu kan? Kau tidak dibutuhkan di sini. Keluar. Shenzin, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Xiao Fan bukan pelayan. Baik-baik, aku mengerti. Xiao Fan, kakak akan merayakan ulang tahun guru. Apa kau ingin pergi? Ya, Baiklah. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Su yang ke-60. Kalian semua yang hadir adalah murid-murid kebanggaan Tuan Su dan talenta elit Yunshou. Bagaimana bisa si idiot bodoh menyelinap ke sini? Jadi dia orang yang kecerdasannya bahkan tidak sebaik anak berusia 3 tahun yang tertawa bodoh sepanjang hari. Mengenakan kain compang camping. Mungkin diambil dari tempat sampah. Beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini. Shenzin, apa kau tidak punya akal sehat? Apakah orang seperti ini pantas duduk satu meja dengan kita? Saudara Chen, aku sudah menghentikan orang bodoh ini di luar, tapi dia bersikeras untuk tetap menempel pada Yue. Seperti lintah, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa melepaskannya. Shenzin, jangan bicara omong kosong. Bukan itu yang terjadi. Xiu, Aku tahu kau baik hati sejak kecil dan tak tega melihat orang lain menderita. Tapi si bodoh ini, yang tak punya kecerdasan maupun status, tak pantas mendapatkan simpatimu. Seseorang, usir si bodoh ini. Siapa yang berani? Xiao Fan, ayo pergi. ya, Yue. Tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul. Jangan jadi perusak suasana. Aku tidak tertarik dengan pertemuan semacam ini. Ziyu, aku tahu kau tidak suka acara seperti ini, tapi hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Zhu yang ke-60. Kau juga harus mengucapkan beberapa patah kata untuk mendoakan umur panjang. Ayo. Aku agak keterlaluan dengan lelukonku tadi. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum. itu menyenangkan. Bocah, itu apa yang kau lakukan? Aku hanya bercanda denganmu. Apa kau tidak bisa menerima candaan? Untuk membuat seorang wanita cantik tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak tahan bercanda? Yue. Ayo pergi. Sudah lama sejak kita bertemu, pasti kita sudah menjadi orang asing sekarang. Biar aku perkenalkan semuanya. Aku baru saja memulai sebuah perusahaan. Baru saja go public. Kekayaan bersih tidak banyak. Hanya 1 miliar. Yang Ling sekarang adalah murid tabib suci kerajaan naga. Keahlian medisnya luar biasa dan sekarang banyak perusahaan farmasi berlomba-lomba untuk mengundangnya sebagai konsultan. Mengesankan. Subei-chan adalah ketua kelas kita. Kemarin, dia baru saja mengambil alih keluarga Su dari Tuan Besar Su. Dia adalah kepala keluarga termuda Yunju dalam 1 abad terakhir. Ketua kelas memang hebat. Xiu, aku tadinya berencana pergi ke kediaman keluarga Lin kemarin untuk menunjukkan dukungan. Tapi saat itu orang tua itu bersikeras menyerahkan keluarga Su kepadaku. Jadi aku tidak bisa datang. Aku minta maaf kepadamu untuk ini. Xiu, kau bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Apa kau gila? Subei-chan. Xiao Fan hanya sedikit kekanak-kanakan. Tidak perlu terlalu keras. Maksudku, aku ini anak-anak. Aku baru berusia 8 tahun. Bocah tengiku bunuh kau.
Bocah, kau berani menyentuhku. Aku akan menghancurkan. Ramai sekali. Halo semuanya. Halo guru. Halo guru. Halo semuanya. Melihat kalian semua, aku teringat masa lalu. Dalam sekedap mata bertahun-tahun telah berlalu kalian semua. Tidak mengecewakanku. Kalian bahkan ingat ulang tahunku. Terima kasih semuanya. Kami berharap guru mendapatkan berkah seluas Laut Timur dan umur panjang seperti Pegunungan Selatan. Kami berharap guru mendapatkan berkah seluas Laut Timur dan umur panjang seperti Pegunungan Selatan. Terima kasih semuanya. Duduklah. Ucapan selamat ulang tahun saja tidak cukup. Harus ada hadiah juga. Meskipun Guru Chu telah pensiun, hatinya masih bersama sekolah. Atas nama Guru Chu, aku telah menyumbangkan 10 bus sekolah ke alma mater kita. Ini seperti mempersembahkan bunga kepada Buddha. Guru Zhu, ini adalah pil panjang umur yang kupadatkan sendiri. Setelah kau meminumnya, kau akan dengan mudah hidup lebih dari 100 tahun. Bagus, bagus, bagus. Yueyu, aku ingin tahu hadiah apa yang telah kau siapkan untuk Guru Chu. Guru Su aku datang terburu-buru hari ini. Dan lupa menyiapkan hadiah. Ini 1 juta sebagai hadiah. Bagaimana mungkin uang dipertukarkan antara guru dan murid? Yueyu, kau harus dihukum untuk ini. Dulu di sekolah, kau dan saudara Chen yang satu primadona sekolah, yang lain idola sekolah, adalah pasangan emas sekolah kita. Bagaimana kalau hari ini sebagai hukuman kau dan saudara Chen minum anggur bersilang cangkir? Bagaimana? Senzing, jangan memprovokasi. Aku hanya mencoba untuk memeriahkan suasana karena kita sudah lama tidak bertemu. Hanya mencoba untuk menciptakan suasana. Ya, anggur bersilang. Anggur bersilang, anggur bersilang. Anggur bersilang, anggur bersilang. Ayo, ayo. Ziu, suasananya pas. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Tunggu. Siapa bilang kami tidak menyiapkan hadiah? Ini hadiah yang kami siapkan. Setelah memakainya kau akan kebal terhadap semua racun. Segar dan bersemangat. Dan setelah melakukan teknik Xuantian Yin Yang, inti giok dari giok kuno pengunci jiwa hancur. Tapi untuk melindungi orang tua, itu seharusnya lebih dari cukup. Sepotong giok yang pekat masih bisa menangkal semua penyakit dan menyegarkan pikiran. Kelihatannya seperti diambil dari tumpukan sampah. Pasti diambil dari tempat sampah. Cocok dengan pakaiannya. Sangat cocok. Jangan menertawakan orang bodoh. Giok pecah ini adalah harta karun. Benar. Barang-barang yang Xiaofan ambil dari tumpukan sampah tidak bisa diberikan. Seperti kata pepatah bulu angsa dikirim dari 1000 mil jauhnya. Hadiahnya kecil tapi niatnya tulus. Nilai hadiah itu nomor 2. Ketulusan hatilah yang terpenting. Pak Tua, tolong lihat. Ini S2. Pak Tua, mata yang bagus. Giok ini terbuat dari es jiwa berusia 1000 tahun. S2 berusia 1000 tahun. Benar-benar ada S2 berusia 1000 tahun. Sejauh yang kutahu, 1 gram es giok berusia 1000 tahun bernilai jutaan. Ini bukan hanya tak ternilai harganya, tetapi juga tidak tersedia. Leontin giok lengkap seperti ini. Kau bocah bau miskin. Bagaimana mungkin kau memiliki harta karun seperti itu? Harta karun senilai puluhan juta. Bagaimana mungkin kau mengenakan pakaian pedagang kaki 5? Dia hanya orang bodoh. Percaya berarti kalah. Xiaofan, dari mana kau mendapatkan giok ini? Seorang pendeta Tao Tua memberikannya kepadaku. Dia memberitahuku bahwa giok ini dapat menyelamatkan hidupku di saat-saat kritis. Teruslah mengarang. Apakah itu nyata atau tidak? Biarkan orang tua itu memakainya dan kita akan cari tahu. Guru. Guru, ada apa, Guru? Tuan Su, Guru, apa kau baik-baik saja? ada apa? Guru, apa kau baik-baik saja? Guru, apa kau baik-baik saja?
Kau bodoh sekali. Kau benar-benar menggunakan sepotong giap beracun untuk meracuni Tuan Zhu. Kau mencoba membunuhnya. Su Beichen, jangan bicara omong kosong. Shihu lihat baik-baik. Dia seorang pembunuh. Lihat apa yang telah dia lakukan pada Tuan Zhu. Rasanya nyaman sekali. Barusan, aku mengeluarkan semua energi suram yang telah menumpuk di tubuhku selama bertahun-tahun. Aku merasa segar sekarang. Bahkan tongkat pun. Aku tak repot-repot lagi untuk bersandar padanya. Si Alvan, hadiahmu sangat bagus, aku sangat menyukainya. Tuan Zhu, mungkinkah ini hanya kebetulan? Giap ini sangat ajaib. Itu diukir dari es 2000 tahun. Beichen, kau harus melapang dada. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mencapai sesuatu? Apakah kau dengar itu, Kikil? Duduklah. Tuan Zhu, aku tahu kau menyukai porselen. Jadi aku menyiapkan hadiah spesial untukmu hari ini. Ini adalah porselen King Hua dari dinasti Song. Temuan langka. Bernilai 30 juta. Keluarga Su memang keluarga nomor 1 di Yunshou. Mereka dengan santai menghabiskan 30 juta. Tidak hanya vas porselen biru putih ini, tetapi juga gelang di tangan Guru Chu. Semuanya adalah hadiah tak ternilai dari Su Beichen. Baik. Vas ini sangat indah. Bukankah itu mirip vas di kamarku ya? Xiao Fan, jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Lihat vas itu sangat halus. Sepertinya baru dibuat. Orang bodoh tetaplah orang bodoh, belum melihat dunia. Ini adalah porselen biru putih asli dinasti Song. Porselen biru putih dinasti Song yang baru dibuat. Kau. Xiao Fan, jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Vas ini benar-benar baru dibuat. Keluarga Su berasal dari latar belakang barang antik dan barang antik. Dalam hal penilaian, keluarga Su adalah nomor 1, tidak ada yang berani mengatakan. Mereka nomor 2. Jika kukatakan itu dari dinasti Song, yaitu dari dinasti Song. Ini satu-satunya hobiku. Mataku masih awas. Guru Zhu. Xiao Fan tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya asal bicara omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak bicara omong kosong. Vas ini akan berubah menjadi hitam saat dingin. Bodoh, bau penuh omong kosong. Keluar. Su Beichen, Xiao Fan tidak punya niat jahat. Kenapa kau begitu gelisah? Aku tidak gelisah. Si bodoh bau ini bicara omong kosong. Bicara omong kosong. Jika dia tetap di sini lebih lama lagi, dia hanya akan mengganggu seluruh aula perjamuan. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun ke-60 Guru Zhu. Ini akan memengaruhi suasana hati Guru Zhu. Xiao Fan, kakak akan memberimu uang. Pergi keluar dan beli permen. Baiklah. Cepat dan bawa dia keluar dari sini. Warnanya berubah menjadi hitam. Tidak mungkin kan? Entahlah, dengarkan kelicikanku. Tidak dengarkan penjelasanku. Aku hanya bingung sesaat. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, datanglah ke rumahku besar. Apapun yang kau suka, kau bisa mengambilnya. Sudahlah, sudahlah. Setiap orang pernah salah menilai. Kakek gelangnya sangat indah. Apakah kau membelinya dengan vas itu? Cukup. Kukatakan padamu untuk duduk diam. Cepat dan bawa dia keluar dari sini. Tunggu. Su Beichen, kenapa kau selalu mengincar Xiao Fan? Aku hanya menjaga ketertiban di perjamuan ini. Kau tidak berpikir bahwa karena mau kosong orang bodoh. Kau pikir aku telah menggunakan barang palsu untuk menipu Guru Zhu selama ini. Aku bersedia mempercayainya. Bukankah dia hanya menguji keasliannya? Barusan hanya kebetulan-kebetulan. Aku kepala keluarga Su. Bagaimana aku bisa difitnah oleh orang bodoh? Entah itu fitnah atau bukan, tes akan membuktikannya. Guru Zhu, bagaimana menurutmu? Guru Zhu, kita memiliki hubungan guru-murid selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menipis siapapun, apalagi kau.
Apa kau lebih percaya omong kosong orang bodoh daripada aku? Amas asli tak takut tapi kecuali kau punya hati nurani yang bersalah. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu? Saudara Chan, kau adalah kepala keluarga Su. Orang yang jujur tidak takut bayangan miring. Mengapa tidak dinilai di depan semua orang? Jati orang bodoh ini berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Warnanya hitam lagi, semuanya lihat. Tuan Zhu, mohon, dengarkan penjelasanku. Ini hitam, aku bingung sesaat. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika itu hanya kesalahan sesaat, kenapa semua barang antik diberikan kepada Guru Su? Semuanya palsu? Palsu, semuanya palsu yang ada di rumahku. Su Beichen, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Kau sebenarnya menipuku dengan barang palsu. Tuan Zhu, Tuan Chu. cepat. Ya Tuhan. Guru Zhu. Bagaimana keadaannya? Kinya stagnan. Darahnya mengalir deras ke jantungnya. Aku khawatir tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Bagus. Bodoh kau membuat Guru Zhu marah hingga pingsan. Su Beichen, kaulah yang pertama memberi barang antik palsu. Kau membuat Guru Su pingsan. Apa hubungannya dengan Xiao Fan? Aku memberi Guru Zhu barang antik palsu beberapa tahun terakhir ini. Dia selalu sangat senang jika si tolol ini tidak mengungkapkannya. Bagaimana mungkin Tuan Zhu menjadi begitu marah? Sekarang dia pingsan. Kakak, jangan takut. Jika kau membiarkanku menusuk orang tua ini dengan jarum, dia akan bangun. Dasar kau tolol. Kau tidak hanya butor, tapi juga tuli. Tidakkah kau dengar yang Lin bilang itu tidak ada gunanya? Dia adalah murid kesayangan tabib suci kerajaan naga. Beraninya kau meragukan kemampuan medisnya. Apakah kau dengar? Bodoh. Xiao Fan, jadilah anak baik, jangan bicara lagi. Kakak, percayalah padaku. Kau harus percaya padaku. Jika kau tidak membiarkanku pergi, akan terlambat. Baik. Aku percaya padamu. Su Beichen, biarkan dia mencoba. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Xiu, apa kau terlalu banyak menghabiskan waktu dengan si tolol dan tertular? Jika dia bisa menyelamatkan Tuan Zhu, aku akan minum air toilet. Oh tidak. Dia bisa hidup beberapa hari lagi. Tapi setelah aku puntur si tolol ini, Tuan Zhu mungkin tidak akan melewati malam ini. Tuan Zhu, Anda dengar semua itu kan? Itu adalah aku puntur sembarangan si tolol itu yang merugikan Anda. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan cari aku malam ini. Bagaimana Su Beichen bisa mengatakan hal seperti itu? Aku akui. Barang antik dan antik yang kuberikan pada Tuan Zhu, semuanya palsu. Tetapi kematian Tuan Zhu disebabkan oleh ini. Aku puntur sembarangan si tolol. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan Zhu, tidak ada denyut nadi. Tuan Zhu sudah mati, bukankah pesta ulang tahun ini berubah menjadi pemakaman? Si bodoh ini telah menyebabkan bencana besar. Semua orang melihatnya. Kematian Tuan Zhu disebabkan oleh akupuntur sembarangan si tolol ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kami teman sekelas. Kau harus bersaksi untukku. Kakak, jangan khawatir. Kakek akan segera bangun. Xiao Fan, jangan bicara dulu. Selagi tidak ada yang memperhatikan, ikuti aku. Pergilah sejauh mungkin, tinggalkan Yunzhu. Uang di kartu itu cukup untukmu hidup seumur hidup. Jika kau tertangkap, katakan aku yang memaksamu. Aku akan menanggung semua tanggung jawab. Apa kau gila? Dia hanya orang bodoh. Xiao Fan memang bodoh, tapi dia punya hati yang tulus. Tidak seperti beberapa orang yang menipu tuan mereka dan melalaikan tanggung jawab. Kakak, Xiao Fan tidak akan pergi. Dimanapun kau berada, aku akan berada di sana. Dan aku benar-benar telah menyembuhkan kakak tua. Dia sudah mati. Bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Itulah sebabnya dia bodoh. Benar Yang Ling. Ini
Denyut nadi stabil napas teratur Tuan Su baik-baik saja. Mungkinkah ini jarum 9 kematian yang legendaris? Ya Tuhan, ini bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Apakah dia bodoh atau dewa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Tuan Su jelas-jelas sudah mati barusan. Dia tidak memiliki denyut nadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba hidup kembali sekarang? Yang Ling periksa denyut nadinya lagi. Apa kau yakin itu bukan salah diagnosis? Tuan Su, apa kau salah orang? Aku tidak salah pukul. Aku memukulmu kau. Binatang tak tahu berterima kasih dan tak punya hati. Selama ini, aku selalu membicarakanmu dengan baik. Dan kau menipuku dengan barang palsu. Melihatku sekarang, kau tidak berpikir untuk menyelamatkanku, tetapi malah menghindari tanggung jawab. Kau benar-benar sampah. Dan kalian semua biasanya sangat hormat pada gurumu. Tetapi begitu terjadi sesuatu, kalian semua cepat mengkritik. Dulu aku mengajarimu semua dengan sia-sia. Tuan Su, aku tahu aku salah. Kami tahu kami salah, guru. Kami tahu kami salah, guru. Si Alvan, terima kasih. Jika bukan karenamu malam ini, tulang-tulang tuaku ini pasti sudah patah malam ini. Si Alvan, kemarilah dan duduk di sini. Bawalah pokok utama hari ini. Aku akan menemanimu. Xiaofan tidak berani. Aku bilang duduk, ya duduklah. Kita lihat siapa yang berani membantah. Kenapa kau belum pergi? Tuan Su, apa maksudmu dengan itu? Pesta ulang tahunku hari ini. Tidak bisa menampungmu kepala keluarga Su. Ayo pergi. Tuan Su, apa maksudmu? Rasakan kau mesum. Kau idiot. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku ingat kau bilang sebelumnya bahwa kau tidak akan pergi sampai kau minum semua air di toilet, kan? Jangan lupa. Apa reaksimu? Ada apa? Cepat. Cepatlah. Cepat panggil seseorang, Tuan Muda. Tuan Muda, hentikan aku. Hentikan dia. Tuan Muda, Tuan Muda. Benar-benar pergi. Kamar mandi. Menungguku? Kenapa kau belum pergi juga? Bagaimana kau bisa tidur malam ini jika aku pergi? Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Malu begitu. Jelas perawat. Aku akan mengatakannya langsung saja. Aku adalah kepala keluarga Su sekarang. Kepala 100 klan Yunshol. Selama kau naik keranjangku malam ini dan menyenangkan aku jamin bahwa Lindong Gubernur Yunshol akan duduk dengan aman di posisinya. Kau tercela. Ya, aku memang keji. Butuh kekejaman untuk memenangkan seorang wanita cantik. Lepaskan aku. Su Brichen, jangan keterlaluan. Dasar jalang, kau tidak menghargainya. Biar ku bilang ini untuk terakhir kalinya. Di mana dia? Pergi. Di mana dia? Di mana dia? Aku akan bicara, aku akan bicara. Su Brichen, apa yang telah kau lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak menyentuhmu. Karena aku menunggu si tolol itu datang, sehingga dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aku memerkosa wanita yang paling dicintainya.
Kau tak tahu malu, kau tercela. Ya kutuklah sesukamu. Untuk setiap kutukan yang kau lemparkan padaku, aku akan mematahkan satu jari si tolol itu. Termasuk yang sebelumnya. Aku akan mematahkan 2 jarinya, Beraninya kau. 3 jarinya. Tuan muda su apapun yang kau inginkan hadapi aku. Xiao Fang, dia tidak mengerti apa-apa. Tolong lepaskan dia. Kumohon lepaskan dia. Xiuan, aku hanya tidak mengerti. Kau adalah wanita tercantik di Yunzhou. Dan putri gubernur Yunzhou. Bidadari sepertimu. Bagaimana kau bisa menyukai idiot yang selalu tersenyum bodoh sepanjang hari? Baiklah. Tidak apa-apa jika kau tidak mengatakan apa-apa. Kau ingin menyelamatkannya, Kang? Dan menyenangkan aku. Aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa orang bodoh itu. Kau. Aku akan memberimu 3 detik. 1, 2. Berhenti. Xiao Fan. Yu'er. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Di mana dia? Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau mencari mati. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan padamu. Aku adalah kepala keluarga Su. Aku mewakili 100 klan Yunzhou. 100 klan Yunzhou bukanlah apa-apa bagiku. Kau sangat berani. Berani meremehkan keluarga Su. Dan tidak menghormati kewenanganku. Kalau begitu aku akan menghancurkan keluarga musuh. Xiao Fan berhenti memukulnya. Seseorang akan mati jika kau terus memukulnya. Kakak aku bodoh. Orang bodoh tidak harus membayar untuk pembunuhan. Hentikan pertarungan. Hentikan pertarungan. Aku tahu aku salah. Ya. Demi persahabatan kita, selama bertahun-tahun sebagai teman sekelas. Tolong ampuni hidupku. Xiao Fan, sudahlah. Dia sudah menerima hukumannya. Lepaskan dia. Baiklah. Karena adikku memohon untukmu. Kalau begitu aku akan dengan enggan melumpuhkanmu, tapi akan lebih ringan. Xiao Fan, kau terasa berbeda dari sebelumnya. Saat kau pertama kali datang ke keluarga Lin, semua orang merundungmu. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan diberikan kepadamu. Tapi kau tak pernah mengeluh. Tak peduli seberapa keras atau lelahnya kau selalu mendatangiku. Dan bahkan menungguku. Saat itulah aku memutuskan bahwa aku akan melindungimu seumur hidupku. Tapi hari ini semuanya tampak berubah. Kau sepertinya tak lagi membutuhkanku. Kau bahkan bisa melindungiku. Itu membuatku merasa sangat aneh. Sangat kanggung. Namun, saat kau bergegas masuk untuk menyelamatkanku tadi, tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Entah kau melindungiku, atau aku melindungimu. Itu tak masalah. Yang penting adalah kita selalu bisa bersama. Selamanya bersama. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk mengaku pada Yu'er. Yu'er. Sebenarnya aku tidak bodoh. Identitasku yang sebenarnya lebih unggul dari
Lupakan saja, mari kita tunggu perjamuan perayaan malam ini. Aku akan mengungkapkan identitasku kepada Yu Er.